Politik ini kalau mau benar, maka harus diisi para politikus yang bukan politikus murni. Itu kan tugas Anda sebagai ketua partai, harusnya seleksi pada pengurus Anda juga harus sedang saya lakukan ini, Mas. Saya tunggu. Di tangan seorang komandan yang benar, Jawa Timur nggak akan tertandingi. Yakin itu ya? Yakin. Wah, ini ucapannya agak menghasut tidak? Enggak, tapi benar. Karena kita punya semuanya, Mas. Berani nggak Mas Haddad masuk kampus? Berani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jatim Channel, ketemu lagi dengan saya, Suko Widodo. Seperti biasa, saya mendatangkan tamu yang menurut saya hitung otone macam-macam, dan kali ini saya ketemu dengan orang muda yang sudah saya bidik dari dulu. Beliau adalah Mas Anwar Sadat. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Saya ini bingung ngambilnya, kalau saya sebagai orang Mataraman, orang nasionalis kan Mas. Tapi beliau terakhir Gus ya. Gus Mas. Dan sahib saya mengatakan sahabat, karena inilah yang saya ajak membawa pikiran-pikiran baru tentang bukan hanya Jawa Timur, tapi tentang Indonesia masa depan. Saya sengaja mengajak karena Mas Anwar Sadat ini gimana ya, sudah 4 kali jadi wakil rakyat. Jangan tanya partainya ya. Tapi beliau sekarang adalah ketua DPD atau DPD ya? DPD Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur Partai Gerindra. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Harus sehat ya. Nggak boleh sakit. Ini kalau saya Mas Haddad tuh orangnya kalem tapi sewangar keputusannya. Wah, ini gak lurus ya, wis salam lah. Mas, ceritanya gimana kok tiba-tiba kalau lihat saya baca itu kan S1 di UINSA ya, UINSA, S2 juga sama, dengan mengambil apa ya waktu S2 itu ya? Pemikiran Islam. Pemikiran Islam. Kemudian masuk di caleg dan terpilih untuk Jawa Timur, dan memang lingkungan Anda itu lingkungan Nahdien. Tapi kan interaksi Nahdien itu kan, NU itu kan sangat nasionalis, bahkan melahirkan pikiran nasionalis. Ini kan kadang-kadang perlu diluruskan di orang-orang itu. Dipikir hijau, padahal ya apa macam lah, pelangi lah kita ini. Apa yang mendorong Mas Haddad tiba-tiba masuk dalam ruang politik? Yang apa ya, yangnya belakangan kira-kira gitu. Ya jujur sebenarnya begini, masa-masa ketika saya jadi aktivis ya, masih di kampus, kemudian ketika S2 ambil pemikiran Islam, saya ya sebagai biasanya para aktivis itu kan sering nongkrongnya kan di tempatnya para senior. Nah, saya main ke tempat para senior ketika itu baru berdiri era reformasi ya. Tahun 1998 kemudian masuk ke 2004 itu ya. 99 itu kan reformasi. Ya, peralihan NU itu ya. Mendirikan PKB waktu itu ya. Gus Dur, ya. Boleh nggak nyebut nama Pak? Boleh. Kan ini sejarah ini. Sejarah harus dibuka apa adanya. Dibuka apa adanya. Anda masuk di PKB waktu itu. Nah, saya bantu-bantu waktu itu. Bantu ketua PKB waktu itu ya, Cak Anam ya. Ya, Cak Anam deh. Cak Anam dan semua teman-temannya itu. Nah, mungkin beliau-beliau merasa bahwa ini ada anak muda yang masih fresh ya, yang suka masih demo. Tapi ngomong-ngomong, maaf, itu ayah Anda nggak marah nih, anak kiai kok demo? Nggak, saya pernah, ini ceritanya waktu di kampus ya, saya ini pemimpin redaksi majalah kampus. Ya, Anda suka di menulis fakultas memang, ya. Nah, kemudian satu saat ya, ketika itu kan era di penghujung Orde Baru kan, sangar-sangar itu Mas ya. Republic of Vampire gitu kan ya, itu ada Zaim Ukhrawi. Nah, saya bikin tajuk di majalah kampus tempat saya itu Faculty of Vampire. Dipanggil lah saya sama Pak Dekan, apa masalahnya? Fakultas Vampir. Fakultas Vampir apa? Apa karena kita ini nyedot darah mahasiswa atau ya ekspresi anak muda, Pak? Ya, saya bilang begitu. Untuk Anda tidak ditangkap ya. Zaman Orde Baru bisa hilang itu. Ya, saya begitu. Itu kalau misalnya yang kamu serang itu pemerintah, hilang kamu. Gitu. Ya, tapi kan saya nggak nyerang pemerintah. Dan itu tidak menyulitkan naluri panjenengan untuk terus membawa pikiran-pikiran baru itu ya? Saya kemudian juga ya memang masa-masa di usia-usia begitu kan, memang usia muda ya, 24, 25 tahun itu kan merasa kita ini udah paling pinter lah kira-kira. Top deh. Nah,
Lalu reformasi, ada partai, saya bantu-bantu para senior. Sebenarnya Mas Suko, sebenarnya ya, saya tuh nggak ada passion untuk terjun dalam dunia politik. Saya tuh pengennya itu jadi peneliti, jadi akademisi. Pengennya itu seperti itu sebenarnya. Nah ini saya beritahu teman-teman di sana nih, Mas Anwar Sadat ini kalau lihat lihat CV-nya itu memang dia itu orang yang tekun belajar, penulis, cocoknya sastrawan lah, terus meneliti karena pernah mengajar juga gitu. Lalu tiba-tiba bergerak dalam ruang politik. Tetapi saya boleh bangga negeri-negeri Tiongkok misalnya hebat itu, seorang pemimpin yang hebat itu atau di Arab dimanapun itu pasti suka membaca. Jadi menulis, membaca itu bagian dari kemampuan literasi yang menempatkan orang semacam itu. Jadi nek Mas Sadat saya gak salah loh. Oke, terus kemudian Anda masuk PKB waktu itu? Jadi waktu itu setelah Muswil PKB, saya baru lulus S2 waktu itu, 2001. Baru selesai, ada Muswil PKB, Cak Anam terpilih, lalu saya itu di dalam satu rapat formatur begitu ya. Saya diminta ikut rapat untuk mencatat. Mencatat saja waktu itu dan diminta mencatat susunan kepengurusan partai waktu itu. Disebutlah nama ketua Cak Anam, bla bla, sekretaris Arif Junaidi, wakil sekretaris Anwar Sadat. Saya gini, aku Cak, iya awakmu. Waktu itu usia berapa Mas? 27 ya, oke. Tapi belum terus mengurusi Jawa Timur waktu itu ya? Saya nggak ada pikiran karena menurut saya hanya bantu SC waktu itu ya, bikinin mulai tata tertib, laporan pertanggungjawaban Cak Anam sebagai ketua DPW, kemudian rekomendasi, banyak lah yang saya akhirnya dijebak, diputuskan, diperintah itu namanya. Akhirnya masuklah dalam dunia politik dan tidak mentas-mentas sampai saya. Jadi seperti seperti sesuatu tapi betul lah bahwa ilmu politik itu pada dasarnya biar nggak salah juga pemirsa yang di sana, di Jatim Channel ini saya selalu berusaha untuk mengajak orang bicara jujur. Kalau Mas Anwar cerita pernah di PKB, PKNU dan sekarang Gerindra, itu faktanya seperti itu. Dan anak-anak muda menyukai belak-belakan apa adanya dengan tetap kesantunan kita menjelaskan itu. Dan disinilah kita sama-sama sinau bareng untuk membuat Jawa Timur Indonesia yang jauh lebih dahsyat. Nah, balik sekarang kalau soal politik ini ya, masuk di situ itu Anda nggak gerah Mas kalau didengar politik itu sini korupsi, kotor semacam itu, padahal risih nggak? Anda kan seorang intelektual itu. Ya memang meskipun begitu pada dasarnya kan ya memang di lingkungan keluarga, saya dibesarkan di lingkungan keluarga NU, di pesantren, dan memang orang tua saya, bapak saya, ibu saya, ya pengurus NU, muslimat, artinya biasa bertemu, bergaul, beraktivitas dengan masyarakat. Itu kan politik juga sebetulnya. Sebenarnya itu politik. Iya, bisa dijelaskan kepada publik bahwa aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat, that's politik sebetulnya. Sebenarnya setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan untuk tujuan di luar kepentingan dirinya sendiri, dia masuk dalam wilayah politik sebenarnya. Iya, bisa dijelaskan kepada publik bahwa aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat, that's politik sebetulnya. Sebenarnya setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan untuk tujuan di luar kepentingan dirinya sendiri, dia masuk dalam wilayah politik sebenarnya. Ketika dia ingin mengubah nasib orang lain, dia ingin menciptakan sesuatu yang lebih baru atau lebih prospektif buat orang lain di luar dirinya, itu udah politik. Politik karena melibatkan orang lain. Karena kan dia butuh kemampuan mengorganisir, kemampuan melakukan mobilisasi, melakukan konsolidasi kan gitu kan ya. Dan yang paling penting bisa memaksa secara tanpa sadar orang untuk terlibat berpartisipasi. Itu kan sudah politik. Ya, ini saya juga baca-baca. Ya, saya baca-baca itu juga betul, hampir semua definisi itu sebetulnya untuk membuat perubahan perbaikan itu. Iya.
Tapi apalagi konsepsi politik ya di dalam dunia pesantren ya, dalam tradisi keilmuan pesantren itu kan adalah mengambil suatu prioritas untuk terlibat dalam urusan orang banyak, umat. Ada hadisnya itu kan, laisa minna man lam yahtamma bi umuril muslimin. Bukan termasuk golongan saya yang tidak menganggap penting urusan publik. Dan ketika Anda diam saja malah dosa. Bukan umat Muhammad ini. Iya, setuju saya itu. Makanya saya ini kan lama ngajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum itu menjelaskan ini kalau ada guru baru menemani saya senang ini. Harus ngajar lah sekali-kali menjadi tamu karena Gus Sadat ini juga sedang menyelesaikan doktornya juga di bidang politik Islam ya. Semoga bisa lulus dan segera mewarnai pikiran-pikiran untuk meluruskan dunia sejarah politik kita. Pak Nur Sadat sekarang posisi sebagai pemimpin atau wakil ketua DPRD Jawa Timur. Apa kisah-kisah yang menarik, menyenangkan, mengharukan, walaupun saya tahu bahwa kalau ketemu dengan masyarakat ya kayak gitu itu loh. Dan peran DPR kadang-kadang tidak nampak karena kan keputusannya kolegial ya. Monggo. Yang sangat terasa sekali kan ya, partai politik atau lembaga-lembaga politik, saya katakan bolehlah mereka itu berperan efektif pada fungsi-fungsinya sebagai partai politik, tetapi ada satu yang kurang, bahwa partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik. Edukasi politik. Ini yang belum secara serius dilakukan baik oleh partai politik ya, atau mungkin ya lembaga-lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang itu. Kenapa? Karena akhirnya kan masyarakat mana tahu sih urusan politik itu, ini urusannya siapa aslinya gitu. Ketika misalnya gini, ketika mereka mengalami atau menghadapi situasi di mana dirugikan oleh satu polisi, kebijakan pemerintah katakan, saya ini harus bagaimana? Aku mesti wadul nang sopo. Sementara proses-proses politik yang dilakukan oleh para politikus itu kan banyak yang sifatnya mobilisasi. Coba kita mau jujur aja ya. Ini otokritik. Iya, saya sepakat. Saya tadi mau ngeritik, Anda sudah mengoto sendiri. Senang saya ini. Jadi saya nggak usah tanya. Ini otokritik misalnya. Reses turun ke bawah. Itu kan sebenarnya substansi dari representasi wakil rakyat sebagai kita sebagai wakil rakyat. Tapi reses ini yang terjadi apa? Kan mobilisasi, undang orang, orasi, jargon-jargon, slogan-slogan. Tapi sah-sah saja tak boleh itu. Misalnya akhirnya kan unsur di mana kita menemukan menjaring suara, mengedukasi mereka menjadi tidak. Harusnya ada satu forum yang namanya misalnya kita sebut sebagai meet the people misalnya, bertemu publik. Saya datang di meja ini, datang orang-orang, dia mengadukan masalahnya. Oh Pak Sadat, saya mengalami masalah ini gara-gara kebijakan pemerintah seperti ini, saya dirugikan. Itu hampir belum ada ya? Hampir belum ada. Oke, menarik. Public spare, ruang publik, tempat untuk curcol itu, untuk curhat itu kan kemana orang-orang itu coba? Ya, menarik pemirsa. Ini agak berat ya. Saya kebetulan belajar dokter saya soal ruang publik public spare. Betul yang dikatakan beliau. Karena itu tadi saya benar-benar membawa hal ini agak ngangkat. Otokritik yang disampaikan menarik. Public meeting dan sebagainya. Saya kalau cerita ini bisa 3 jam. Tapi saya tanyakan beliau yang memulai, saya harus menutupnya juga. Berani nggak Mas Sadat masuk kampus? Berani. Itu kan dunia saya yang hilang. Saya catat ya dia, saya catat. Beliau akan masuk kampus dan saya akan menunggui karena apa? Ini menarik bahwa selama ini kan kampus dianggap apolitik, mercusuar. Tapi mengkritik luar biasa. Sementara Anda juga ternyata melakukan autokritik. Itu yang saya tangkap. Jadi kita berharap para BEM, mahasiswa silakan nanti Anda bisa datang ke Jatim Channel ini di JTV dengan Mas Sadat. Kita diskusi karena goals dari politik adalah mencari solusi untuk kebaikan masyarakat itu yang menjadi penting. Saya terima kasih nih. Saya hampir speechless nih kalau ada pertanyaan saya tiba-tiba dan Anda mengatakan berani, itu saya senang gitu. Berarti wali ya saya.
Ya, kan dalam hukum komunikasi itu komunikasi yang baik adalah mampu mendengarkan suara yang tidak dibunyikan. Yeah. Dan Anda menangkap bahwa sebetulnya itu yang dirindukan masyarakat. Kita berharap bahwa kalau ada wakil seperti Anda ya kita terwakili betul. Mas Adat, balik kita pada persoalan di lapangan itu. Yeah. Nah, apa persoalan-persoalan mendasar yang Anda temui selama reses, selama Anda bertemu masyarakat itu, anggap aja tidak harus Jawa Timur, tapi dimanapun Anda melihat itu, seperti apa yang Anda mimpikan sebetulnya masyarakat, masyarakat demokrasi, masyarakat madani itu kudune koyo opo itu saja nih. Iya. Pada dasarnya kan ini, saya membangun suatu persepsi ya di masyarakat bahwa sebenarnya pemilu itu bukan kepentingan, bukan urgensi dari caleg semata-mata. Bukan urgensi caleg. Iya. Ya. Bukan hanya urusan katakanlah saya. Aku tadi bukan itu. Ya? Duduk urusan aku tadi. Ini aslinya ya sebenarnya adalah urgensi mereka sendiri. Jadi kepentingan menjadikan seorang legislator itu juga kepentingan mereka. Gitu. Iya. Ini kan ada jarak yang jauh tuh sekarang ini Mas Yuko. Zaman tadi katakan bahwa masyarakat kampus suka mengkritik karena saya memahami kritik yang begitu tajam ya, setajam silet kepada para politikus itu dan partai politik itu. Saya ngerti kenapa? Karena yang dilihat kan ujungnya praktik politik, perilaku politik yang tidak lagi dianggap ideal. Perdebatan yang tergambar dari perdebatan antara founding fathers di masa lalu ya. Antara Bung Karno dengan Syahrir, itu kan sangat bernas, sangat indah, sangat cerdas. Saya kalau baca itu Mas, jujur baca risalah rapat risalah zaman-zaman dulu BPUPKI. BPUPKI. Allah, itu begitu prospektif, begitu merupakan kombinasi antara kedalaman intelektualitas dan integritas. Mereka orang-orang yang punya integritas. Nah, itu kan nggak ditemukan lagi sekarang. Yang ada hanya gimmick-gimmick itu kan ya, omong kosong, kemudian pencitraan. Nah ini yang di mana kita menemukan seperti itu. Menurut saya para politikus harus menghadirkan kembali suasana berpolitik yang asyik begitu ya, di mana di situ ada gagasan, ada ide. Saya bilang itu marketplace gagasan, tempat semua ide ditawarkan. Makanya itu sebetulnya kenapa sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh himah kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang saya kira kita ketemunya kalau kita baca Syahrir, Soekarno dengan indahnya, dan mereka mengkritiknya itu tidak ada yang terluka karena disertai fakta dan dengan etik yang luar biasa dan pendalaman tadi. Betul. Idealisme itu. Dan menggunakan metafor. Gitu tidak sekedar pokoknya tadi. Saya pernah baca buku atau lihat di YouTube yaitu soal ketika Bung Karno diledek oleh teman-temannya, dia kalah berdebat dengan Syahrir. Yang dijuluki Bung Kecil itu. Dikritik waktu Bung Karno gimana Anda? Argumentasi Anda dipatahkan oleh Bung Kecil. Oh, jangan salah. Saya ini rotan, kata Bung Karno. Rotan nggak bisa patah, dia hanya melengkung. Untuk kemudian berbalik mengatakan lawan, itu kan metafor. Kecerdasan dan penjawabnya tidak emosional sama sekali. Dengan metafor, personifikasi yang saya kira. Jadi menarik ini. Mas Hukum menemukan itu sekarang di mana coba? Saya ini rotan, kata Bung Karno. Rotan nggak bisa patah, dia hanya melengkung. Untuk kemudian berbalik mengatakan lawan, itu kan metafor. Kecerdasan dan penjawabnya tidak emosional sama sekali. Dengan metafor, personifikasi yang saya kira. Jadi menarik ini. Mas Hukum menemukan itu sekarang di mana coba? Ya kita pokoknya gini, di televisi itu ada orang tua. Itu menarik itu. Ada orang tua yang dimarahi oleh anak muda. Nggak usah, semua orang tahu lah. Tapi tidak apa-apa, saya suka karena
kita harus mengatakan sejujurnya. Saya hari ini sengaja di acara ini membawa sesuatu yang baru dan kita akan mendekati 2024. Kita membutuhkan para pemilih yang cerdas. Meskipun saya sebagai orang tua kadang-kadang jujur gamang ya. Kalau ingin memilih politisi yang baik, maka pemilihnya harus berkualitas semacam itu. Saya kebetulan Mas Sadat, saya punya kelompok Sumadi, Suara Masa Depan. Dia cerita begini, siapa bilang anak muda itu tidak cinta politik? Kan seringkali semacam itu. Malah dia mengatakan anak muda itu dengan orang tua itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi yang satu ke sana, satu sekali yang ketemu. Nah, kalau Mas Sadat melihat sebenarnya anak muda itu apatis sama politik atau enggak? Saya pernah baca hasil survei dari, kalau nggak salah itu dari Alfara ya. Alfara? Jadi ada 27% anak muda yang, ada 78% anak muda yang tidak suka berita-berita politik. 70% anak muda. Oke, 78% tidak suka kan politik. Sisanya kan 22%. Tetapi sebenarnya orang 78% yang tidak suka membaca berita-berita politik itu bukan orang yang apatis kepada politik. Tidak baca berarti tidak apatis. Tidak apatis. Kenapa? Karena ternyata mereka punya ini. Salah satu ciri khas generasi milenial, generasi Z. Mereka lebih bisa melakukan kolaborasi dengan sesama Gen Z sama milenial, bikin aksi-aksi sosial, bahkan tidak terbatas lokasi tempatnya, dan menggunakan cara-cara yang tidak konvensional, cara baru melalui aplikasi, gadget, melalui dia bikin web atau Instagram. Ketika ada bencana alam Semeru misalnya, dengan mudah mereka itu berkolaborasi. Artinya dia ada sense untuk berpikir di luar dirinya, untuk publik kan? Untuk publik. Ini politik itu. Ini adalah basic ya. Politik, orang itu mau memikirkan sesuatu di luar dirinya. Itu sudah dia punya dasar politik. Hanya mungkin ya kembali ke yang tadi, mereka menemukan partai politik di televisi itu yang mereka saksikan adalah pertikaian, perbedaan yang belum selesai. Rompi oranye sekarang. Perselingkuhan. Seneng saya saya dapat sesuatu dari orang muda yang dikritik anak muda juga gitu, tapi bisa menjawab dengan tenang. Jadi betul, saya kira kita sama-sama ya, saya sebagai dosen peneliti yang tapi Anda tidak usah jadi dosen peneliti, nanti saya kerja apa? Nah, Gus Sadat tetap aja di ruang itu yang sama-sama sehingga kita bisa diskusi itu. Nah sekarang tadi saya tantang, apakah berani masuk kampus? Berani. Nah, apa rencana ke depan kira-kira kalau mau akan kita sama-sama misalnya? Apa yang Anda harapkan dari kampus ini? Saya gini, coba masuk ke refresh, kita berkelana pada sejarah ketika negara kita ini belum berdiri. Para pendiri negara ini bukan politikus murni, politikus intelektual. Ya. Yang saya sebut tadi kan Wahidin Sudiroho, Soekarno, dia insinyur, dia dokter. Orang-orang dari kelompok nasionalis yang tergabung dalam BPUPKI, background pendidikannya lihat itu di mana? Rotterdam, Leiden, kan? Den Haag, dari mana itu? Dari Leiden segala macam. Sedangkan kiai-kiai dia lulusan dari Mekah, dari Arab Saudi, Mesir, Al-Azhar dan macam-macam. Mereka itu well educated. Jadi politik ini kalau mau benar, maka harus diisi para politikus yang bukan politikus murni. Itu kan tugas Anda sebagai ketua partai, harusnya seleksi pada pengurus Anda juga harus. Sedang saya lakukan ini, Mas. Saya tunggu. Ya menarik itu. Dia harus mendapat kecukupan ilmu karena agar dia cakap untuk mencukupi masyarakat itu kan. Coba masuk ke survei ya. Kalau dulu kan yang jadi anggota dewan itu kan anaknya tokoh ini, anaknya tokoh ini, anaknya tokoh ini. Sekarang itu coba komposisinya, anaknya juragan ini, ya kan? Anaknya pengusaha ini. Anda nggak takut bicara gini? Why not? Ini kan
Kan mesti kan gini, orang itu harus jujur ya, jujur, honest itu kan itu, honesty itu punya pangsa pasar sendiri. Iya. Saya tanya itu, ini gila nih politisi satu ini. Betul, jadi di masa silam. Ini akan laku bagi orang yang mencintai kejujuran kan gitu kan. Iya. Jadi intelektual menjadi kunci, jadi ini yang kemudian anak-anak kemudian menyebut, wah kapitalisme politik gitu. Jadi mari kita sinau bareng, ini otokritik dan ya jangan cara begini karena kalau itu diteruskan, maka proses distraksi bangsa, anak bangsa juga rumit sekali. Dan partai politik itu kan punya satu fungsi mengedukasi, komunikasi, dan kemudian agregasi dan kemudian mengaspirasi rekrutmen pemimpin. Salah satunya adalah rekrut pemimpin. Betul. Nah sekarang pemimpin itu kan bukan soal usia, tapi soal kematangan. Tapi yang matang dari politisi adalah sebenarnya bisa dilihat dari kualitas pendidikan. Ya pendidikan yang benar loh pokoknya. Nah dari situasi pengalaman itu sebenarnya kalau lihat Jawa Timur misalnya, itu sumber daya alamnya itu kan luar biasa, sumber daya manusianya juga luar biasa. Saya sangat kagum dengan pondok pesantren yang punya kemandirian cara kemandirian. Beberapa hal apalagi sudah bisa beradaptasi dengan perubahan dengan kemampuan teknologi itu. Betul. Jadi kan sebenarnya Jawa Timur tinggal membuat range irama yang menarik kalau kita punya historical Majapahit dan sebagainya itu kan. Saya sangat kagum dengan pondok pesantren yang punya kemandirian cara kemandirian. Beberapa hal apalagi sudah bisa beradaptasi dengan perubahan dengan kemampuan teknologi itu. Betul. Jadi kan sebenarnya Jawa Timur tinggal membuat range irama yang menarik kalau kita punya historical Majapahit dan sebagainya itu kan. Di tangan seorang komandan yang benar, Jawa Timur nggak akan tertandingi. Yakin itu ya? Yakin. Wah ini ucapannya agak menghasut tidak? Enggak, tapi benar. Karena kita punya semuanya, Mas. Ya. Laut punya. Beras itu kan 40%-nya dari sini. Gula juga kan, ini kan kita tahu sumber daya. Makanya apalagi kan kalau kita lihat teori-teori masyarakat modern pada akhirnya kan orang itu kan berperang untuk pangan dan energi. Kan ketika kisah-kisah peperangan di Timur Tengah itu kan berkelahi bukan minyak waktu itu kan soal oase, soal air, sumber air kan. Sumber air. Dan kita punya itu. Punya. Sehingga sebenarnya tidak harus berperang. Nah, sekarang tinggal nunggu Mas Sadat itu buat revolusi, reformasi tentang rekrutmen para politisi ini. Saya punya harapan besar karena memang saya merasa di usia saya seperti sekarang ya banyak orang mengatakan saya dipanggil senior ya kan mungkin 4 periode itu ya. Menurut saya juga banyak mengambil pelajaran penting dari sejarah kebangsaan kita bahwa pemimpin itu amat jarang yang lahir secara alami, dia diciptakan bahkan dia dibimbing. Pemimpin bangsa ini kan baik yang akhirnya berseberangan itu lahir dari kos-kosannya Cokro Aminoto. Nah, saya ini sama ilmunya nih. Kalau udah ngomong Cokro Aminoto, ini ya guru mantune Kiai Besari ya. Besari punya 3 murid, 1 Semaun yang kemudian mendirikan negara komunis, Kartosuwiryo negeri Islam, kemudian Soekarno dan yang menang kan nasionalis. Nah, dan Musso juga. Pemberontak pertama dalam sejarah kan ya Musso. Kan hasil dari semacam ini. Ini kalau ada politisi sinawin ini punjernya ilmu soal kebangsaan ini. Mas Sadat ini kapan-kapan kita harus keliling ke sekolah-sekolah ya untuk menjelaskan historikalnya. Karena apa? Sebuah bangsa yang tidak mempelajari sejarah masa silam, adat istiadat, asal usulnya itu sama dengan pohon tanpa akar. Hari ini akar itu agak tidak kuat dan kita bisa roboh. Apa kira-kira kalimat yang harus Anda ucapkan untuk anak muda agar ini loh sebetulnya keinginan Anda. Saya tahu bahwa Mas Sadat juga sedang mengalami kegelisahan terhadap terutama rekrutmen kepemimpinan itu loh. Kira-kira apa yang Anda harapkan orang-orang muda agar bisa sama-sama kita untuk membangun Jawa Timur dan Republik ini? Iya, saya rasa gini, kita kembalikan kepada substansi politik ya. Ya, fakta bahwa tampilan politik itu seperti itu adalah satu
realita yang kita hadapi bersama, tantangan itu. Tapi itu kan sebenarnya itu yang dominan, padahal itu hanya kecil aja harusnya. Ya, tapi kan di balik itu bahwa politik itu kan memberikan suatu kewenangan konstitusional yang begitu besar, ya kan, yang begitu besar. Tanda tangannya seorang gubernur, seorang wali kota itu kan jauh lebih efektif daripada senjata kasarannya, senjata gampangannya, atau mungkin ratusan ribu orang yang berkumpul untuk meneriakkan yel-yel unjuk rasa. Tanda tanya seorang wali kota kan jauh lebih efektif. Menurut saya kembalikan kepada substansinya, bahwa politik itu esensinya adalah kita mengambil peran yang begitu efektif di dalam mengubah banyak hal. Lah itu amat sayang kalau kemudian jatuh ke tangan orang yang tidak punya pandangan seperti ini. Dianggap politik cuma gagah-gagahan, koyok rojo-rojo zaman biyen. Padahal untuk menjaga tanda tangan itu kan amanah kan, itu kan dia diperintahkan oleh rakyat kan. Jadi diperintahkan untuk buat keputusan, dan dia yang tanda tangan itu. Nah kalau diperintahkan, dia harus mendengar suara yang memerintahkan dong. Iya, benar. Karena harus nyambung kan, makanya kan antara pemimpin politikus dengan para pemilihnya, dengan publik ya, harus always connected, maksudnya gitu ya. Sebagai seorang wakil rakyat, Mas Sadat sepakat dalam mendengarkan suara rakyat. Nah, rakyat kita ini sekitar 52% itu karakternya milenial. Iya. Gimana cara mendengar mereka? Ya harus menggunakan instrumen-instrumen yang akrab dengan dunia mereka. That's good. Itu kan? Sekarang itu kalau misalnya kita ngomong soal media, hari ini fitrahnya media itu ya medsos. Kan artinya seperti berkumpul massa seperti dulu kan tidak harus kan? Nggak harus. Jadi partai politik ya, politikus ya, dia harus punya memperkuat medsos, apakah Facebook, apa Instagram. Kita tahu kan bahwa faktanya sekarang dari 277 juta penduduk Indonesia itu kan pengguna aktif Facebook itu 130 juta. Bahkan jumlah smartphone itu 120% dibanding jumlah penduduk. Iya, lebih banyak. Rata-rata orang 2-3. Balik. Ini kan juga kita mulai dari partai Anda, Gerindra, yang sekarang lagi punya calon presiden sendiri. Nah, ini kan menarik ya. Cara apa yang bisa mengakrabkan? Tadi kan saya belum ngecek apa ya. Nanti saya ceknya Gerindra itu webnya kayak apa dan sebagainya. Boleh nggak dikritik semacam itu? Boleh. Kita nih kalau ruang apa yang Anda tawarkan dari Gerindra atau Anda sendiri terhadap anak muda itu? Secara formal secara formal normatif kan setiap politikus punya kesempatan bertemu dengan masyarakat. Sebulan bisa dihitung lah, ada yang 4 kali. Jangan hanya foto-fotonya dong, pikirannya rakyat yang harus ditangkap. Kemudian di perluasan melalui media sosial juga, artinya ada Facebook, ada Instagram. Partai kita secara nasional selalu setiap tahun, beberapa tahun ini selalu mendapat penghargaan sebagai partai yang paling komunikatif. Gitu. Kemudian di tingkat di tingkat Jawa Timur kita juga punya, ada YouTube, ada Facebook, di situ ada interaksi juga. Nah, saya sebagai ketua DPD kadang juga ikut memberikan, main sendiri ya? Kadang juga ikut memberikan respon. Di samping akun pribadi saya juga. Itu poin yang harus dilakukan. Saya ada Facebook, ada Instagram. Ya meskipun nggak sebanyak Ayu Ting Ting atau yang lain. Tapi paling tidak kan saya terbuka dengan semua pikiran, dan kadang-kadang ada yang maki-maki juga loh, banyak. Nasib ya. Saya nasib. Gus atau Mas Sadat di tengah-tengah kesibukan itu masih masih sempat membaca buku nggak? Biasanya. Sekarang kan banyak instrumennya ya. Artinya literatur ya. Ada saya baca, ada pakai Kindle itu kan, paperwhite. Kadang mau tidur itu. Kalau saya juga gini, secara rutin masuk saya tuh bikin namanya ini Mas, namanya kita bikin supaya gawat, camp konsentrasi politik. Wah, di zaman-zaman apa? Kayak zaman Jerman Nazi. Kalau camp itu kan saya seharian itu sama anak-anak muda. Saya ngomong,
Saya diskusi kita. Saya menjadi pembicara, lalu kita diskusi. Saya ngomong pakai nama AS itu ya. Amerika Serikat. Anwar Sadat. AS. Identitasnya ini. Enggak banyak sih, saya batasi paling hanya sekitar 15 orang di tempat di rumah saya itu mulai pagi. Jadi saya berharap Anda itu bikin ini loh Mas. Setiap mungkin 2 minggu sekali itu ada kuliah politik, atau kalau namanya nggak kuliah politik apalah. Iya. Misalnya kan aspirasi suara AS. Itu kan bisa untuk kita bisa bekerja sama dengan Sumadi itu, dan saya kira orang-orang muda kita berharap bahwa politisi dengan Mas Sadat juga mengalami kegelisahan baik di eksternal internal, karena itu kita bukan kita bantu, tapi beliau akan membantu kita dan saling untuk mendiskusikan ke depan. Saya kira akan menarik. Nah, Mas Sadat sebagai wakil yang sudah cukup lama tahu karakter Jawa Timur, problem apa saja yang biasanya muncul di Jawa Timur? Kan terakhir saya lihat kok ini anggota dewan kok pada tenang-tenang saja, ini ada masalah nggak di masyarakat? Mas Sadat sebagai wakil yang sudah cukup lama tahu karakter Jawa Timur, problem apa saja yang biasanya muncul di Jawa Timur? Kan terakhir saya lihat kok ini anggota dewan kok pada tenang-tenang saja, ini ada masalah nggak di masyarakat? Ya sebenarnya kan ya kalau mau gampang sih shortcut. Lihat aja indikator kinerja utama mana yang paling jebol gitu. Apa Mas? Beberapa ya. Kalau kondisi sekarang kan akhirnya kan orang meminta ada permakluman karena pandemi. Hampir semua itu mengalami negara, bahkan kita beruntung ya di Jawa Timur masih bisa makan. Coba lihat di Spanyol, tempat lain juga ngeri juga. Iya, saya beberapa hari yang lalu saya menghindari juga pertemuan-pertemuan yang sifatnya seremonial. Saya datang ke petani, apa urusanmu? Ternyata kekeringan. Kadang-kadang ada juga kebijakan yang memang diambil itu tidak memperhitungkan local wisdom. Ini ada misalnya gini, kenapa kamu kok nggak berhasil itunya Pak? Panennya itu. Waktu itu oleh Dinas Pertanian diminta mempercepat masa tanam. Karena waktu itu kan sudah mulai hujan. Kalau nggak salah bulan April. Nah, ternyata mereka punya logika sendiri kan, bahwa di bulan April itu mungkin suhu segala macam cuaca itu tidak bisa membunuh hama segala macam, sehingga hama tumbuh subur. Mungkin kalau lihat hujannya, wah ini bisa lebih cepat tanam, lebih cepat panen, lebih cepat punya uang kan. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu, sehingga yang panen bulan April nggak ada yang berhasil, sedangkan yang panen bulan Mei malah berhasil. Reguler itu bulan Mei. Berarti logika setempat yang lebih bagus. Iya, jadi mestinya harus dikawinkan ya. Kemajuan teknologi itu mesti menyatu juga ya dengan adat istiadat, kebiasaan, lokal wisdom. Misalnya, bukankah itu yang kita temukan di Ohio ketika daerah itu menanam misalnya gandum atau apa, itu kan bertemu petani, kemudian ada parlemen, ada orang pemerintah, ada para profesor duduk bareng untuk merumuskan itu. Harusnya, ya. Gitu, memang seharusnya begitu. Ya, saya berharap itu ada perintahkan juga dong kepada pemerintah agar melakukan seperti itu. Karena gini loh, kadang-kadang saya bagaimana sebuah keputusan dengan petani, tapi keputusannya di ruang ber-AC. Keringetnya petani nggak terasa. Jadi kita mungkin sama-sama ya, kalau itu bisa dilakukan kan akan saya sudah mengalami itu sejak periode pertama masuk saya di Dewan. Satu saat saya itu pernah berada di komisi yang membidangi kehutanan. Ya, kita bikin raperda mengenai moratorium logging waktu itu. Karena ada bencana alam di Pacet kalau nggak salah longsor ada korban itu. Muncullah satu keinginan bikin perda yang mengatur soal lingkungan, pemotong pohon. Lalu kita bikin namanya itu sebenarnya larangan waktu itu lah. Akhirnya diganti lagi dengan moratorium, ya penghentian sementara. Tahu nggak masuk kok? Apa? Kita didemo oleh masyarakat pengusaha mebel. Itu juga rakyat kita. Itu rakyat kita. Aduh, dia punya tukang, dan dia juga bayar pajak negara.
Jadi kadang-kadang ya ada sesuatu yang sama, saya juga punya pengalaman itu betul. Gitu. Jadi kita ini pernah bantu sebuah daerah itu dengan peralatan, dengan asumsi kalau tidak pakai alat orang bisa sakit gitu loh. Nah kita bantu, kita upacara sebagai wakil dosen, saya juga datang dengan gagah itu. Tapi 6 bulan kemudian saya rotok dipisui sama orang itu, sampai dosen ya, iya kenapa? Karena ternyata mereka punya logika yang karena kami buat keputusan ya di ruang kampus dan ruang lab saja. Jadi memang cara untuk keputusan itu harus konteksnya, pelibatan semacam itu. Nah ini kan kembali soal 2024 dan saya mau tanya soal ini Mas. Ini kan ngomong kadrun sama kampret apa semacam itu loh. Di Jawa Timur nggak jalan ya, insya Allah ya? Nggak jalan lah. Nggak jalan ya? Nggak ada, karena ya itu kan dibikin juga kan. Dan sebagai seorang NU, seorang intelektual, Mas Sadat kan yo sangat nasionalis kan sakjane itu loh. Orang kadang-kadang NU itu wah, ini nanti. Tapi sebenarnya NU kan lebih nasionalis, betul. Artinya lebih dia punjernya justru itu puncak semacam itu. Jangan lupa loh Mas Eko, yang merumuskan Pancasila itu kan adalah gabungan dari dua kekuatan itu. Dan tokoh-tokoh NU Muhammadiyah yang tergabung dalam BPUPKI, mereka karena kecanggihan cara berpikir mereka lah yang kemudian bisa merumuskan nilai-nilai agama dalam Pancasila. Bahkan rela untuk Piagam Jakarta contoh itu kalau tidak karena kecanggihan, kelegowoan, kebesaran hati ya, kemudian memformulasi suatu konsep harus misalnya harus kudu bahasa Arab ya. Akhirnya substansi. Kalau kita kembali pada substansi, saya mau sampaikan ya. Background saya politik Islam. Saya dibesarkan dalam tradisi pesantren. Sebenarnya syariat itu apa sih? Syariat itu kalau dikerucutkan, ada seorang juris ya, seorang ahli fikih ternama di era modern, namanya Wahbah Az-Zuhaili. Dia mengatakan bahwa boleh nggak pakai bahasa Arab? Monggo. Wah ini bahasa Jawa aja mengasihkan. Silakan. Saya senang karena rujukannya harus asli. Iya. Haitsuma wujidat al-masalih fathamma syar'ullah. Di mana ditemukan masalih, kemaslahatan, maka di sanalah ada syariat Allah. Yang kita lakukan kemaslahatan tuh Mas. Iya. Nggak perda ya kemaslahatan. Untuk orang banyak. APBD ya kemasoleh. Kan bikin irigasi, bikin ini. Kan masoleh sebenarnya bagi orang yang mengerti syariat, yaitu syariat. Iya. Cuman tidak ditulis stempel, nggak perlu. Nggak harus diteriakkan syariat, perda. Nggak perlu. Makanya. Saya mau ngomong yang agak ekstrim. Syariat ya di tangan orang yang mengerti syariat jadi solusi. Ini kalimatnya penting sekali. Syariat di tangan orang yang mengerti syariat, solusi, maka syariat akan ada solusi yang menarik. Waktu saya nggak nemu orang di tempat lain literatur ya. Tapi begitulah seorang politisi yang bacanya luar biasa dan sekarang sedang menyusun disertasi dan kita berharap itu menjadi sesuatu tapi saya tetap nagih tadi jawaban saya ketika saya tanya Anda berani datang ke kampus kata Gus Sadat wani. Saya terima kasih Gus dan tapi sebelum berpisah mungkin ada pesan untuk anak-anak muda biar kita butuh dukungan sama-sama untuk membangun Jawa Timur Indonesia. Soal ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia. Apapun yang perlu pesan dari Pak Guru kita. Ya jangan jengah ya, jangan anti politik karena kita ngelihat pada substansinya bahwa betapa besar kewenangan yang dimiliki oleh politik ya, yang dilindungi oleh undang-undang. Yang diberikan oleh undang-undang itu harus diisi oleh orang-orang yang mengerti logika politik, cara bagaimana mempengaruhi orang, cara bagaimana membuat policy kebijakan yang ujungnya adalah kemaslahatan. Itu saya kira harus diisi oleh orang-orang yang mengerti soal itu. Nah, menurut saya anak-anak muda sekarang apapun backgroundnya, apakah dari kampus ya, dari sekolah-sekolah umum, dari pesantren, apalagi dari pesantren, pelajaran di pesantren itu banyak dengan prinsip-prinsip nilai-nilai yang yang berkaitan dengan bagaimana membuat kualitas kehidupan masyarakat itu lebih baik.
Mas Haddad luar biasa, dan pemirsa, di dunia itu tidak ada yang abadi, selalu berubah. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Dan kalau Anda mau merubah, melihat keadaan menurut Anda tidak bagus, Anda tidak cukup berteriak, tapi masuklah seperti Anwar Sadat yang kemudian masuk dalammu dan ingin memperbaiki. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau sampai ketemu di lain kesempatan, dan saya pasti akan mengundang beliau AS Anwar Sadat untuk mendiskusikan masa depan. Terima kasih, dan saya Sukodoto pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.